Langsung melakukan ini setiap kali kita dapat info atau dapat berita. Dari manapun kita dapat infonya, dari manapun kita dengar beritanya. Supaya apa? Supaya kita tahu info itu benar apa enggak. Halo, nama saya Aris dari transitinvesting.com. Realistis aja ya. Zaman sekarang buat dapat info itu gampang banget. Ya kan? Di grup ada, di sosial media ada, di YouTube ada, di mana-mana ada. Karena zaman sekarang yang susah itu bukan dapat info ya. Dapat info mah gampang. Yang susah adalah membedakan mana info yang valid dan mana yang enggak. Ya, mana info yang beneran bisa bikin sahamnya naik dan mana info yang sebenarnya cuma tipuan doang. Ya, padahal sebenarnya ada satu cara yang paling gampang dan yang paling cepat untuk kita tahu mana info yang valid dan mana yang enggak. Caranya gimana? Caranya adalah dengan menggunakan chart saham dan analisis teknikal ya. Kenapa kita harus pakai analisis teknikal? Karena prinsip pertama dari 3 prinsip utama analisis teknikal adalah market discounts everything ya. Prinsip yang kedua adalah price move in trend dan yang ketiga adalah history repeat itself. Sekarang kita bahas dulu prinsip yang pertama karena ini yang relevan dengan topik kita yang sekarang. Prinsip yang pertama tadi adalah market discounts everything. Artinya apa? Gampangnya gini ya. Pokoknya apapun yang terjadi pada harga saham, entah itu harganya naik, entah itu harganya turun, atau bahkan ketika harganya nggak gerak, itu semua terjadi karena ada sebabnya. Entah karena ada kebijakan pemerintah, entah karena ada corporate action, atau entah karena ada merger atau ada akuisisi, ya kan? Atau karena sebab-sebab yang lain. Intinya, kalau saham bergerak, pasti ada sebabnya. Pasti. Di sini, di buku Investing Black Book, sebab-sebab itu kita sebut sebagai faktor X. Jadi saham itu bisa bergerak, itu bisa naik turun karena ada faktor X. Masalahnya adalah nggak semua info yang kita terima pasti ada info tentang faktor X. Seringkali info yang kita terima itu cuma sekedar news biasa atau sekedar info biasa yang sebenarnya nggak berpengaruh banyak ke profitabilitas kita sebagai investor. Nah, sekarang pertanyaannya, bedanya apa antara info yang biasa dengan info yang faktor X? Bedanya adalah di kapan info itu muncul. Ya, jadi ketika infonya muncul, ketika infonya kita dengar, ya, harga sahamnya itu lagi di atas atau lagi di bawah. Ya, kalau lagi di bawah polanya gimana? Kalau lagi di atasnya itu polanya gimana? Karena nanti di sini di buku ini, di buku Investing Black Book, kita akan membahas yang namanya price formation cycle atau terjemahan bebasnya siklus pembentukan harga. Nah, dalam penjelasan tentang price formation cycle, kita akan lihat bahwa faktor X itu biasanya munculnya di sini, di bawah sini, dengan pergerakan harga saham yang seperti ini. Sedangkan news yang biasa yang sering kita terima, yang kebanyakan beredar di grup dan di forum, itu biasanya munculnya di sini. Ya, waktu harga sahamnya udah di atas ini dengan pergerakan yang seperti ini. Jadi itulah kira-kira cara gampangnya untuk kita tahu info yang kita dapat itu, berita yang kita baca itu valid apa enggak. Langsung lihat ke chart, langsung lihat ke pergerakan harga sahamnya. Pola apa yang muncul dan gerakannya gimana. Bahkan nanti kalau kita udah ngerti, kita itu udah nggak perlu cari-cari berita dan nggak perlu cari-cari info. Tinggal dilihat aja gerakannya, kita bisa langsung tahu. Oh, ini saham mau naik. Oh, ini saham mau turun. Beres. Simple ya. Nggak usah nunggu laporan keuangan, nggak usah pusing analisis ini tuh, nggak usah sibuk cari-cari berita. Tinggal dilihat aja gerakannya, kita bisa langsung tahu. Yes, memang untuk sampai di level itu ya memang perlu proses ya kan. Kita perlu belajar, kita perlu ngerti, kita harus paham polanya gimana. Dan itu semuanya akan kita bahas di buku Investing Black Book. Info selengkapnya langsung klik link yang ada di deskripsi supaya kita bisa lebih cepat belajar, supaya kita bisa lebih cepat ngerti. Oke? Saya Aris undur diri, jadilah investor yang cerdas dan mandiri. See you in the next video.